Kesadaran Lindong seketika tenggelam saat kegelapan menyergap dan tanah di bawah kakinya runtuh. Di dunia nyata, suasana pegunungan Sekte Dao yang semula hening kini meledak dalam kegemparan. Pilar cahaya yang menyelimuti tubuh Lindong perlahan menyusut, sebuah pertanda buruk yang memupuskan harapan. Wajah para tetua, Chen Zhen dan Wu Dao, dipenuhi kepedihan yang tak terbendung. Qilei dan para ketua aula lainnya hanya mampu menghela nafas panjang, menepuk bahu rekan mereka sebagai tanda kepasrahan. Tampaknya kitab suci penghancuran besar memang tak berjodoh dengan siapapun. Di tengah kekecewaan massal itu, Ying Huan-Huan menatap punggung kurus Lindong dengan tatapan sendu. Melupakan perselisihan mereka, hatinya menceles membayangkan rasa putus asa yang kini menghantam pemuda itu. Rasa iba menyelinap di hati Ying Huan-Huan, membuatnya berjanji dalam diam untuk tak lagi memprovokasi Lindong yang ia kira telah gagal total. Di kejauhan, Ying Xuanzi dan tetua berjubah biru pun bersiap menutup ritual dengan getir, merataki keangkuhan Great Desolate Tablet yang tak tersentuh selama ribuan tahun. Namun, suasana pasrah itu seketika pecah oleh seruan kaget massa yang mengguncangkan pegunungan. Pandangan semua orang, mulai dari pemimpin sekte hingga para murid, terkunci pada sisa pilar cahaya di atas kepala Lindong. Meski telah menyusut drastis hingga seukuran telapak tangan, cahaya itu menolak untuk padam, sebuah anomali yang membekukan waktu. Keraguan Ying Xiao-Xiao dan kepasrahan para tetua seketika lenyap, tergantikan oleh guncangan hebat dan kegembiraan liar saat menyadari satu fakta krusial. Lindong belum gagal, dan pencerahan itu masih berlanjut. Tablet baru penghancuran besar mendadak bergetar hebat, memancarkan pilar cahaya padat yang langsung menelan tubuh Lindong. Fenomena ini seketika memicu kegemparan masif. Di permukaan tablet yang kini menyerupai cermin, perlahan muncul bayangan jangkara yang membuat para tetua, termasuk Chen Zhen dan Wu Dao, membeku karena guncangan batin yang hebat. Tanpa perlu berkata-kata, mereka menyadari bahwa sosok itu adalah manifestasi roh tablet, sebuah pertanda legendaris yang terakhir kali muncul di era Zhou Tong. Realitas bahwa Aula Sunyi akhirnya menemukan pewaris kitab penghancuran besar setelah seabad penantian membuat para tetua tak kuasa menahan tawa haru bercampur air mata. Sementara dunia luar berguncang, kesadaran Lindong perlahan pulih di dimensi lain. Kegelapan pekat yang semula menyelimutinya surut seperti air bah, memperlihatkan hamparan tanah tandus yang asing. Tepat di hadapannya, berdiri sebuah tablet kuning kuno setinggi 10 kaki dengan ukiran rune misterius, memancarkan aura keagungan yang sunyi. Tatapan Lindong menajam saat menemukan sumber kejanggalan itu. Dari dasar tablet, urat-urat hitam pekat merambat naik, menggeliat dingin bagai tentakel iblis yang menggerogoti artefak suci tersebut layaknya wabah mematikan. Energinya identik dengan anomali yang pernah ia rasakan sebelumnya, memastikan bahwa inilah dalang di balik semuanya. Seolah menjawab dugaan batin Lindong, permukaan tablet mendadak beriak. Sesosok bayangan buram bermanifestasi dari dalamnya, memancarkan suara purba yang serak dan langsung menghantam sukma. Entitas itu tidak membuang waktu, langsung mengomentari banyaknya aura familiar yang tersembunyi di dalam tubuh pemuda itu. Pernyataan yang seolah menelanjangi rahasianya itu seketika membuat sudut mata Lindong tegang-tegang. Komentar roh tablet itu membuat Lindong terpaku. Pikirannya berpacu liar, menebak entitas mana yang telah dikenali oleh sosok purba itu. Apakah jimat batu misterius, simbol leluhur penelan, atau justru formasi alam semesta kuno? Seolah mengabaikan ketegangan Lindong, roh itu bermonolog tentang simbol leluhur penelan yang kini telah memiliki tuan baru setelah pemilik sebelumnya gugur. Hal ini seketika memicu ingatan Lindong pada sosok lelaki tua bermata hitam, menyadarkannya akan takdir kelam yang saling terhubung di antara para pemilik kekuatan itu. Tak berhenti di situ, entitas tersebut terus menguliti rahasia Lindong. Ia mengomentari jejak seni bela diri familiar yang mengingatkannya pada sosok Great Desolate King. Sudut mulut Lindong berkutik, menyadari bahwa roh itu sedang membicarakan Great Desolate Imprisoning Hand, yaitu teknik warisan sekte kuno yang belakangan ini jarang ia gunakan. Lindong menangkupkan tangan sebagai tanda hormat, namun perhatiannya segera tersedot pada garis-garis hitam di dasar tablet yang tampak menggeliat dengan kecerdasan mengerikan. Tablet itu jelas sedang bertarung menekan parasit tersebut, namun virus itu melawan balik dengan ganas. Tiba-tiba, tablet bergetar hebat saat garis-garis hitam itu mengamuk, memancarkan gelombang chi jahat yang membekukan hati. Sebagian energi hitam itu melesat ke arah Lindong, memaksanya mundur dengan wajah pucat. Jika artefak diagungkan ini saja bisa rusak parah, ia tak berani membayangkan nasib tubuh fananya jika tersentuh.
Namun, tablet itu bereaksi cepat. Gelombang cahaya kuning kuno meledak keluar disertai dengusan astral, menghantam balik korupsi itu dengan kekuatan penindasan mutlak. Saat kegelapan itu dipaksa surut, tawa dingin yang menusuk tulang bergema di udara, mengonfirmasi kecurigaan terburuk Lindong. Garis-garis hitam itu adalah entitas hidup yang jahat. Tablet itu segera membersihkan sisa energi hitam yang mengancam Lindong sebelum menarik kembali cahayanya, meninggalkan pemuda itu dalam keterkejutan yang mendalam. Seolah menjawab kebingungan Lindong, permukaan tablet kembali beriak, memproyeksikan cermin cahaya yang menampilkan visi dari masa lampau. Di sana di hamparan tanah tak berujung, tablet Great the Solid berdiri megah dikelilingi oleh pasukan ahli bela diri yang auranya bahkan melampaui Ying Xuanzi. Langit tiba-tiba terbelah oleh retakan dimensi yang memuntahkan kabut hitam pekat, membuat semesta seolah menangis. Pertempuran katastrofik pun pecah. Entitas asing dari kegelapan membantai para ahli tingkat dewa yang berguguran dari angkasa. Lindong hanya bisa menahan nafas, terguncang menyaksikan skala kehancuran yang tak terbayangkan itu. Di puncak kekacauan, tablet Great the Solid turun menghantam bumi, memancarkan cahaya kuning purba yang mutlak. Ia menekan manifestasi utama dari chi hitam itu, menyeretnya jatuh dan menyegelnya jauh di dalam perut bumi. Saat tanah menutup kembali, sesosok pria dengan aura mendominasi muncul dari dalam tablet. Dengan satu helaian terakhir ke arah segel itu, ia berbalik dan menerjang langsung ke dalam retakan dimensi, meninggalkan dunia ini demi memburu sisa musuh. Visual itu pun pudar, meninggalkan Lindong yang terpaku, menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan kepingan sejarah berdarah dari sebuah bencana apokaliptik. Lindong segera menyadari bahwa entitas raja misterius yang disegel itulah sumber penyakit yang menggerogoti kekuatan tablet Great the Solid. Roh tablet mengonfirmasi ketidakberdayaannya memusnahkan ancaman tersebut dalam kondisinya sekarang. Sebuah tugas mematikan yang telah merenggut nyawa para pendahulu sekte Dao yang pernah mencoba membantu. Sebagai upaya terakhir, Lindong menawarkan kekuatan rahasia yang bersemayam di tubuhnya. Roh tablet seketika mengenali kehadiran jimat batu misterius layaknya teman lama. Namun ia hanya bisa meratapi kondisi artefak tersebut yang ternyata rusak jauh lebih parah daripada dirinya sendiri, sehingga mustahil diandalkan. Harapan kemudian beralih kepada simbol leluhur penelan, namun kenyataan kembali menampar keras. Roh tablet mengungkapkan fakta pahit bahwa kekuatan satu simbol leluhur tidaklah cukup. Untuk memusnahkan entitas tingkat raja, dibutuhkan gabungan kekuatan dari setidaknya 2 simbol leluhur. Syarat yang terdengar mustahil ini membuat Lindong tertawa getir, merasa tak berdaya karena kartu as kebanggaannya ternyata tidak berarti apa-apa di hadapan krisis purba ini. Roh tablet itu meratapi nasib para pendahulu Lindong yang telah menerima kitab suci penghancuran besar dengan janji kembali membawa 2 simbol leluhur, namun tak satu pun berhasil menepati sumpah itu. Lindong memahami kemustahilan tugas itu, mencari 8 benda keramat bagai mencari jarum di tumpukan jerami, apalagi merebutnya dari tangan para ahli bela diri terkuat di dunia. Meski menyadari ketidakberdayaan Lindong saat ini, sang roh tetap menawarkan transaksi yang sama, mewariskan kitab suci sekarang demi pertolongan di masa depan. Namun, kali ini waktunya jauh lebih genting. Hanya tersisa 3 tahun sebelum segel sepenuhnya runtuh. Jika batas waktu itu terlampaui, makhluk itu akan lolos, merobek celah dimensi, dan memicu kiamat yang akan memusnahkan sekte Dao sebagai korban pertama. Menyadari bobot ancaman yang menggantung di lehernya dan nasib sektenya, Lindong menyingkirkan keraguannya dan mengangguk mantap, menerima beban takdir berat untuk berpacu dengan waktu demi mencegah kehancuran total. Sebagai penutup kesepakatan, roh tablet memberikan peringatan terakhir yang kelam. Lindong mungkin adalah harapan terakhirnya. Kerahasiaan menjadi syarat mutlak, bahkan para tetua sekte tak boleh tahu, karena kebocoran informasi tentang entitas itu dapat memicu kiamat yang tak bisa ditangani oleh faksi manapun di era yang telah kehilangan para dewa pelindung ini. Menyadari beban raksasa di pundaknya, Lindong memantapkan hati. Seolah merestui tekad itu, tablet berguncang dan melepaskan rune-rune kuno dari permukaannya. Cahaya kuning berkumpul, memadat menjadi 4 karakter agung yang memancarkan aura kehampaan purba tepat di hadapan pemuda itu. Kitab penghancuran besar. Melihat teknik legendaris yang selama ini hanya menjadi mitos kini terpampang nyata di depan mata, ketenangan Lindong akhirnya runtuh, digantikan oleh getaran kegembiraan yang tak terbendung. Dengan nada bangga yang tersirat dari suara purbanya, roh tablet itu mengungkapkan esensi mengerikan dari ciptaannya. Kitab penghancuran besar bukan sekedar teknik bela diri, melainkan kuasa mutlak atas siklus kehidupan. Begitu dikuasai, teknik ini mampu menyerap paksa energi kehidupan dalam radius 1000 mil, mengubah lingkungan menjadi tanah tandus demi memadatkan kekuatan destruktif yang sanggup meruntuhkan langit. Lebih jauh, sang roh tablet mengungkap adanya sinergi tak terduga.
Teknik warisan Great Desolate King yang telah dimiliki Lindong ternyata memiliki akar yang sama dengan kitab ini. Dengan kitab penghancur besar sebagai fondasi utamanya, kekuatan jurus lama itu akan teramplifikasi secara eksponensial. Sebuah kejutan manis yang menyadarkan Lindong akan hubungan erat antara sang raja kuno dan roh tablet tersebut. Saat menatap karakter-karakter kuno yang melayang mengelilinginya, Lindong merasakan getaran informasi agung yang terkandung di dalamnya. Ia segera menyadari bahwa teknik ini telah melampaui batasan seni bela diri jiwa. Ini adalah seni bela diri surga atau Heaven Martial Art, sebuah tingkatan legendaris yang memanipulasi energi alam semesta, memungkinkan penggunanya meminjam kekuatan bumi untuk menghancurkan musuh yang jauh lebih kuat sekalipun. Lindong segera menyadari nilai tak terhingga dari warisan ini. Di seluruh wilayah Suan Timur, seni bela diri surga adalah harta karun yang mampu menekan sekte super manapun. Hingga kini, satu-satunya teknik setingkat yang dimilikinya hanyalah Green Heaven Materialized Dragon Skill pemberian Kingzi. Kehadiran Great Desolation Scripture akan menjadi kartu as kedua yang mematikan, sebuah kekuatan yang konon bahkan melampaui kemampuan sekte-sekte besar. Roh tablet itu kemudian menanamkan esensi filosofis dari Desolation atau kehampaan. Ia menekankan bahwa kehampaan bukanlah pemusnahan mutlak, melainkan siklus dormansi, menyerap energi kehidupan untuk sementara waktu, layaknya musim dingin yang menanti datangnya semi untuk mekar kembali. Pemahaman ini sangat krusial agar teknik tersebut tidak berubah menjadi pembantaian tanpa kendali. Setelah memahami prinsip dasar tersebut, Lindong menenangkan diri dan duduk bersila, mengesampingkan kegembiraannya demi konsentrasi penuh. Seolah merespon kesiapannya, karakter-karakter kuno yang melayang mengelilinginya melesat menembus tengkoraknya. Seketika, tubuh Lindong terguncang hebat. Banjir informasi purba membanjiri kesadarannya dengan intensitas yang begitu dahsyat hingga kepalanya terasa ingin pecah, memaksanya menahan rasa sakit yang luar biasa demi menyerap warisan agung tersebut. Rasa sakit akibat banjir informasi purba itu serasa membelah kepalanya, namun tekadnya tetap baja. Pantang baginya melepaskan kekuatan dahsyat yang sudah dalam genggaman setelah melangkah sejauh ini. Ia memusatkan seluruh kehendaknya, memaksa kesadarannya untuk menelan dan menyatukan setiap keping pengetahuan dari kitab penghancuran besar. Seiring berjalannya waktu dalam dimensi gelap itu, tubuh Lindong mulai memancarkan cahaya kuning kuno yang semakin menyilaukan. Aura Desolation yang merembes keluar begitu kuat dan murni, hingga batu tempatnya bermeditasi perlahan hancur menjadi debu, lenyap dalam kebisuan yang mencekam. Dari jauhan, sang roh tablet mengawasi transformasi itu dengan beban berat di matanya. Ia menggantungkan sisa harapan terakhirnya pada pemuda ini, berdoa agar sang terpilih tidak bernasib tragis seperti para pendahulunya, sebab pasir waktu untuk mencegah kiamat dunia sudah hampir habis. Keheningan sesaat itu pecah ketika garis-garis hitam di dasar tablet menggeliat liar, memancarkan tawa iblis yang menusuk hingga ke tulang. Untuk pertama kalinya, entitas jahat yang disegel itu bersuara, mencemooh kegigihan roh tablet yang kembali menggantungkan nasib dunia pada seorang bocah. Dengan nada meremehkan, ia mengingatkan pada kegagalan pemilik terdahulu yang jauh lebih kuat, menyiratkan bahwa usaha kali ini pun akan berakhir sia-sia. Namun, roh tablet tidak goyah oleh provokasi tersebut. Tanpa perlu berdebat, ia meyakini potensi Lindong yang memegang simbol leluhur penelan sebagai kunci kemenangan. Dengan tenang, ia kembali mengerahkan kekuatan cahaya kuning purba untuk menekan pemberontakan energi hitam itu, memaksanya kembali terkunci rapat di dasar segel. Setelah gangguan itu mereda, tatapan roh tablet beralih pada sosok Lindong yang masih berjuang menahan sakit. Sebagai bentuk bantuan terakhir, ia menembakkan seberkas cahaya kuning yang meresap lembut ke dalam tubuh pemuda itu. Energi ini menyelaraskan aura Desolation dengan fisik Lindong, seketika melenyapkan penderitaan di wajahnya. Dengan satu harapan terakhir bahwa pemuda ini mampu memenuhi janji demi keselamatan seluruh makhluk hidup, roh tablet membiarkan waktu bergulir dalam keheningan. Tanpa terasa, setengah bulan pun berlalu. Selama 2 bulan terakhir, aula sunyi menjadi pusat kegemparan di sekte Dao. Lindong yang sempat dianggap gagal, kini duduk tak bergeming di hadapan tablet Great Desolate, diselimuti cahaya misterius yang bahkan memukul mundur para tetua aula. Fenomena ini bukan sekedar meditasi biasa, ini adalah momen bersejarah pecahnya rekor 100 tahun. Keberhasilan seorang murid baru memahami kitab penghancuran besar seketika membungkam semua keraguan dan mengembalikan harga diri murid aula sunyi yang telah lama redup. Kini tatapan meremehkan dari aula lain lenyap, berganti dengan antisipasi tegang. Semua orang menyadari bahwa dengan kekuatan kitab suci legendaris di tangan Lindong, kompetisi aula mendatang akan menjadi panggung pertempuran epik yang mengguncangkan dominasi lama.
Di kejauhan, sikap Ying Huan-Huan berubah drastis saat menyadari Lindong menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Rasa simpatinya yang sempat muncul kini menguap, berganti dengan naluri protektif terhadap kakaknya. Ia berusaha meyakinkan diri dan juga Ying Xiaoxiao bahwa keberhasilan Lindong takkan menggoyahkan posisi sang kakak di kompetisi aula nanti. Namun Ying Xiaoxiao menanggapi dengan cara berbeda. Alih-alih meremehkan, matanya justru membara dengan semangat bertarung yang langka. Kegagalan masa lalunya dalam menaklukkan kitab penghancuran besar justru memicu hasrat untuk menguji langsung seberapa dahsyat kekuatan yang dikuasai pemuda itu. Spekulasi mereka terhenti seketika. Cahaya pada tablet Great Desolate perlahan meredup, menyisakan keheningan yang mencekam. Ribuan pasang mata kini terpaku tegang pada sosok kurus yang perlahan muncul dari balik cahaya, menanti jawaban akhir dari penantian 2 bulan itu. Sebuah kesuksesan atau kegagalan. Pilar cahaya raksasa itu perlahan sirna saat sosok Lindong kembali terlihat jelas. Ketika kelopak matanya terbuka, gelombang energi tak kasat mata seketika menyapu sekeliling. Dalam sekejap, kehidupan di radius 100 kaki terenggut paksa. Tanah menjadi tandus dan pepohonan yang semula hijau kini layu menguning dengan kecepatan yang mengerikan. Energi yang memancar itu jauh lebih murni dan menakutkan bandingkan kekuatan batu Desolate manapun. Itu adalah Ki Desolate yang sejati. Para tetua aula, Wu Dao dan Chen Zhen tak mampu menyembunyikan kegembiraan di wajah keriput mereka. Pemandangan alam yang mati di sekeliling pemuda itu menjadi bukti mutlak yang membungkam keraguan. Lindong telah berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar. Qi Lei, ketua Aula Langit, mengakui potensi pertarungan menarik di kompetisi aula yang akan datang. Akan tetapi, ia segera meredam kegembiraan tersebut. Ia mengingatkan bahwa penguasaan kitab suci saja belum cukup untuk menutup jurang kekuatan yang menganga. Ying Xiaoxiao adalah jenius tahap 9 Yuan Nirvana yang telah lama menguasai kitab suci Kaisar Langit, sebuah tembok tinggi yang sulit diruntuhkan oleh Lindong yang fondasinya masih jauh di bawahnya. Chen Zhen menanggapi skeptisisme itu dengan tawa optimis, berargumen bahwa bagi pemuda yang telah menaklukkan kemustahilan seperti kitab penghancuran besar, segalanya masih mungkin terjadi. Namun jauh di lubuk hatinya, Chen Zhen menyadari realitas yang berat. Tanpa bantuan eksternal seperti buah kuno Yuan abadi yang digunakannya saat melawan Yaoling, Lindong harus menghadapi bakat terbaik wilayah Zhuang Timur dengan kekuatan murninya sendiri dalam sebuah latih tanding yang adil. Meski persaingan memanas, percakapan itu berakhir dengan tawa hangat di antara para pemimpin aula. Terlepas dari siapa yang akan memimpin 2 bulan lagi, bagi mereka, kembalinya warisan terkuat Aula Sunyi adalah kemenangan mutlak bagi seluruh Sekte Dao.